Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Video kali ini melanjutkan dari video yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan ada video syarat untuk membuat bab 1, lalu membuat bab 1, setelah membuat bab 1, syarat membuat bab 1, membuat bab 1 dan judul penelitian. Selanjutnya ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat bab 2. Dengan kondisi yang saat seperti ini, kalian tidak bisa kemana-mana, tapi kalian masih bisa tetap membuat bab 2 dengan sumber dan referensi yang diperbolehkan. Jadi seperti itu, baik dari buku maupun dari internet. Jadi saya akan bantu menjelaskan. Kita langsung saja cepat. Sebelum kita mulai, saya minta bantuannya dan dukungannya untuk subscribe channel ini agar channel ini bisa bermanfaat untuk semua dan bermanfaat khususnya untuk mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir di kampusnya. Kita mulai. Di sini untuk membuat bab 2, pertama kita buat rangkanya dulu. Jadi bab 2 ini kan biasanya tentang kajian teoritik. Kita langsung saja kita mulai buat bab 2. Di sini bab 2 ini membahas tentang kajian teoritik. Jadi bab 2 ini membahas kajian teoritik dari judul penelitian yang akan kita teliti. Nah, kajian teoritik ini biasanya bersumber dari buku-buku yang sudah diterbitkan atau dari beberapa sumber lainnya. Nah, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan sumber yang dapat dipercaya dan berdasarkan dari buku juga. Tapi kalian tidak harus keluar ke perpus nyari bukunya, cukup kalian duduk dan di rumah menyiapkan dan mencari sumber-sumbernya. Ini seperti itu. Nah, saya contohkan seperti ini. Judul yang akan saya buat kerangkanya dari bab 2. Setelah terlebih dahulu kita harus membuat kerangka ya. Jadi di video sebelumnya kan saya sudah menjelaskan tentang variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat ini yang variabel yang akan diteliti. Artinya kajian fokus yang artinya apa? Nah, variabel bebas ini untuk menyelesaikan masalah di variabel terikat ini. Ya, dari judul ini kita bisa membuat yang hanya kajian fokus kan variabel terikatnya itu ini. Nah, sampai di sini aja nih. Mengikat hasil belajar IPA. Ada beberapa yang bisa langsung ke beberapa kampus yang bisa langsung, tapi baiknya memang dirincikan lagi. Jadi kalau mau dirincikan lagi, hasilnya hakikat hasil belajar, hakikat A campurung nah seperti ini. Jadi ini merupakan perinciannya, atau bisa langsung seperti ini, hakikat fokus penelitian, hasil belajar. Nah, ini seperti ini di sini, kan. Nah, itu tergantung dari dosen kalian nanti.
dosennya mau mengarahkan seperti apa untuk formatnya ya. Jadi untuk susunan seperti ini nih bisa situasional, artinya keinginan dosen seperti apa, tapi bagusnya yang seperti yang tadi. Jadi ada ininya, jadi A1 kecil. Nah, untuk turutan huruf-huruf ini jangan sampai salah. Yang pertama itu A besar, lalu 1 A kecil, 1 menggunakan kurung, lalu A menggunakan kurung. Jadi semakin banyak kajian yang melebihkannya, semakin banyak ini. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Sekarang yang membahas bagian B-nya. Bagian B-nya ini seperti ini posisinya. Jadi nanti ini bisa kalian modifikasi juga, artinya bisa kalian ini bisa juga seperti ini. Kajian teori area dan fokus penelitian. Nanti nomor satunya baru hakikat hasil belajar, A-nya hakikat belajar, B-nya hakikat IPA, C-nya baru hakikat hasil belajar IPA. Lalu yang keduanya B. Nah, B ini acuan teoretik yang untuk variabel bebasnya. Nah, ini rancangan tindakannya. Seperti ini. Jadi acuan teoretik rancangan alternatif desain tindakan. Nah, ini bagian ini B-nya itu di rancang pembelajaran di luar ruangan, outdoor learning. Itu sama seperti di atas, kita bagi lagi di sini. A hakikat dari pembelajaran ya, hakikat dari pembelajaran atau pengertian pembelajaran. B-nya pembelajaran di luar ruangan. Nah, perlu diingat untuk istilah bahasa Inggris atau kata-kata yang menggunakan bahasa Inggris itu harus dicetak miring. Oke, di sini lalu kita ke bagian C. Nah, bagian C ini adalah bahasan hasil penelitian yang relevan. Artinya bagian C ini kalian membahas penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi apa saja yang berkaitan dengan bagian C ini, artinya kalian membahas tentang penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan hasil belajar IPA dan pembelajaran di
luar ruangan atau outdoor learning. Jadi penelitian apa saja nih yang sudah dilakukan, lalu di mana, nanti kalian jelaskan di situ. Jadi bahasan hasil penelitiannya yang relevan apa aja itu dengan penelitian kalian. Kemudian oh ya, satu lagi nih, ada yang lupa ketinggalan. Jadi di sini bisa kalian masukkan juga karakteristik. Nah, jadi karakteristik siswa kelas 2 ini dari jadi karakteristik siswa kelas 2 ini diambil berdasarkan psikologi perkembangan. Artinya siswa kelas 2 ini masuk di umur berapa, lalu seperti apa, dan lain-lain. Nanti kita bahas di berikutnya. Ini kita bahas di video ini untuk karakteristik siswa juga, dan teori-teorinya juga. Kita lanjut lagi. Sekarang bagian D, pengembangan ini ada pengembangan konseptual tindakan. Lalu yang ketiganya hipotesis. Nah, ini kerangka yang sudah jadi. Ini sudah jadi. Artinya untuk hipotesis ini adalah dugaan sementara yang kalian buat untuk di dalam penelitian. Contoh misalkan meningkatkan hasil belajar IPA ini setelah dikaji, lalu membuat pengembangan konseptual tindakan. Nah, hipotesisnya dengan menggunakan pembelajaran di luar ruangan dapat meningkatkan hasil belajar IPA karena berdasarkan seperti itu. Artinya hipotesis ini dugaannya ini dapat meningkatkan ini. Jadi variabel bebasnya berpengaruh ke variabel terikatnya. Ini seperti itu. Ya, oke, kita lanjut. Kita hapus dulu videonya. Nah, sekarang hakikat hasil belajarnya. Nah, mungkin saat ini untuk membuat bab 2 sebagian dari kalian agak bingung bagaimana cara membuat bab 2-nya. Nah, ini saya akan memberi tips beberapa sumber yang dapat kalian jadikan acuan sumber di bab 2 nantinya. Jadi kalian nggak usah ke rumah, nggak usah ke perpustakaan, kalian cukup di rumah aja, kalian bisa bikin bab 2. Nah, yang pertama menggunakan Google Book. Nah, seperti ini. Jadi hakikat hasil belajar kita bisa cari di sini seperti ini. Hasil belajar adalah, nah nanti Google Book akan menampilkan buku-buku yang ada di Google Book yang membahas tentang hasil belajar. Nah, ini kan ada tes hasil belajar merupakan hasil belajar yang ideal. Kan banyak nih, kalian juga harus lihat detailnya dulu. Jadi artinya jangan sampai kalian serta-merta langsung ambil ini. Contoh misalkan ini yang kita ambil. Nah, hasil belajar diterapkan oleh guru. Kalian bisa baca. Nah, Hamalik 2013 menyatakan
bahwa hasil belajar akan tampak pada setiap perubahan pada aspek pengetahuan. Nah, ini kita buat kali perubahan dulu. Belajar seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kita masukkan kalimat yang tadi ini, dan hasil belajar akan amali. Ini kita tulis dulu nih, amali. Ini halamannya. Amali dalam, nah ini kita kasih titik dulu karena yang menulis bukunya belum tahu. Dalam, nanti yang penulis buku ini siapa nanti kita belum tahu, atau kita bisa langsung jadi tahu. Nah, ini penulisnya ya, kita lihat dulu. Oke, di sini ada nih, ini penulisnya 11 Januari 2018. Lihat, nah 11 Januari Yoda English Gallery penulisnya. Ini bisa dilihat di sini juga. Kita lihat. Nah, di sini desain sampel Rahmat, penulisnya diterbitkan Yoda English Gallery. Aku kali ini undang desain sampel. Nah, motivasi ini judul bukunya, lalu penerbitnya ini di Kalimantan, Yoda English Gallery. Penulisnya siapa? Nah, sekarang kita cari penulisnya. Penulisnya bisa kita dapatkan di bagian
di sini kita bisa untuk aplikasi Twitter Presidency. Langsung ke pusat sumbernya. Motivasi sesuai 2018. Nah, mengalami aksi dan di dalam pengarangnya itu hasil belajar pengetahuan yang didapatkan menurut Malik dalam. Nah, untuk melihat penulisnya, nah ini penulisnya nih, Arsy Mirdanda namanya. Nah, untuk penulisan nama penulis biasanya ditulisnya kata keduanya aja, jadi Mirdanda menjelaskan bahwa hasil belajar adalah yang tadi yang Malik tadi itu. Menyatakan bahwa ini bukan menjelaskan, menyatakan bahwa hasil belajar akan tampak pada
lihat di sini hasilnya ada berapa, 1, 2, 3. Nah ini baru 1, 2, 3, jadi nggak masuk ke kutipan yang harus didorong. Artinya kutipan yang harus dikasih satu space karena lebih dari kutipannya. Nah di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat footnote. Nah ini kan sudah sampai di sini, kita ngetik lalu referensi. Jadi kita dari di sini saya akan menjelaskan selanjutnya. Mungkin adalah sebuah kutipan yang kita lakukan dari buku Mirdanda ini, Mirdanda, Arsi Mirdanda. Tapi yang menyatakannya adalah Hamalik. Ada dua cara penulisan penyertaan kutipan. Yang pertama ada body note, yang kedua ada footnote. Nah, untuk body note seperti ini. Di dalam tubuh body note. Jadi ditulis tahunnya, tahun penerbitan bukunya. Kita bisa lihat di sini. Tadi pada sini di 2008, terus tahun dulu 2008, ketik 2 halaman berapa tadi yang kita ambil. Jadi di sini halaman ke 33. Ini kalau menggunakan body note. Tapi kalau menggunakan footnote berarti kita di sini. Referensi insert footnote nomor 1, di sini juga sudah ada nomor 1 kecil. Di sini kita tulis Arsi, nama pengarang bukunya dulu kita tulis Arsi Mirdanda, koma, judul buku kita harus tulis motivasi berprestasi disiplin. Kita bisa langsung copy. Lengkap ya, lengkap di judul bukunya kita tulis. Ini harus miring, tekan miring. Kita atur lagi. Oke. Kurung buka di mana diterbitkannya. Ini diterbitkannya di Kalimantan Barat atau Pontianak. Bisa ditulis di Pontianak, kotanya saja Pontianak. Titik 2, penerbitnya siapa? Penerbitnya Yoda English Gallery. Yoda English
tahun 2008 tutup. Nah, di sini ditulis halaman 33. Oke, ini sudah jadi footernya. Jadi seperti ini kalau di kartu seperti ini. Jadi untuk susunan footnote itu nama, lalu judul buku harus dicetak sendiri, lalu kota tempat penerbitan, penerbit, tahun, lalu baru dikurung tutup, baru halaman. Ini untuk footnote. Jadi seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Ini kita sintesakan setelah kita sintesakan gitu loh. Jadi dari kalimat ini kita sintesakan menyatakan hasil belajar akan tampak pada setiap aspek pengetahuan, pengertian, kebiasaan, keterampilan. Jadi kita simpulkan. Oke. Nah, sampai di sini tinggal mau dilanjut atau bikin paragraf baru. Kalau mau dilanjut, kita cari lagi pengertian hasil belajar menurut siapa lagi. Atau sumber yang kedua, kita juga bisa dari jurnal. Nah, ini seperti contohnya ini jurnal. Nah, contoh lagi. Nah, di sini kan ada beberapa halaman dari jurnal. Di sini dia menjelaskan hasil belajar. Nah, sini ada beberapa nih kita temukan dalam ada satu hasil belajar. Itu si Wijono hasil belajar adalah pola-pola perbuatan nilai-nilai. Nah, hasil belajar menjadikan algoritma jalan pas ini bisa kita jadi nanti dulu seperti ini. Menurut yang tadi kita ini, ini kita bisa langsung copy kalau ini. Jadi menurut ini, ini kita bisa langsung copy
sama seperti tadi. Kalau kita pakai footnote juga, nah ini kita pakai footnote, sekarang kita masukkan footnote. Nah, di tipe tulisan footnote-nya seperti apa? Nah, ini seperti ini. Nah, ini yang nulis ini Widodo Rusi Widayanti Widodo namanya. Jadi di sini, nah ini kita ambil ini. Oke, ini kita ambil. Namanya siapa? Rusi Widayanti Widodo. Nah, ini di sini sudah gitu ya. Fisika volume dan SPM edisi April 2013. Nah, ini di kurung tutup. Halaman berapa tadi kita ininya? Nah, ini halaman ke di atas 32 atau 33 halaman. Oke, langsung setelah itu kita masukkan halamannya. Ini halaman 34. Kita masukkan halamannya di halaman 34 seperti itu. Jadi di sini juga kita tulis Widayanti. Nah, siapa? Nah, Suprijono. Menurut Suprijono dalam Widayanti, nah seperti ini. Jadi seperti ini bisa dibuatnya. Kita buat sintesa lagi. Jadi artinya setiap ada kutipan kita sintesakan, atau dua kutipan kita sintesakan satu, jadi satu sintesa gitu loh. Tinggal dipilih maunya yang mana. Jadi seperti itu gitu. Jadi bisa menggunakan satu kutipan satu sintesa, satu kutipan satu sintesa, atau dua kutipan satu sintesa. Nah, berikut pun dengan yang ini, hasil belajar IPA, belajar IPA, anak siswa, ini kita bisa menggunakan dua hal tadi. Bisa menggunakan jurnal, bisa menggunakan Google Book. Jadi kalian tidak harus keluar mencari referensi susah-susah dengan cari keluaran terbaru biasanya 5 tahun atau 8 tahun terakhir. Cukup kalian di Google Book cari, atau di jurnal cari di jurnal. Jadi seperti itu. Jadi kalian bisa kutip itu sumber-sumbernya. Nah, dari semua ini bisa kalian, nah ini hasil belajar juga sama seperti itu. Intinya kalian bisa mengerjakan bab 2 ini dengan mudahnya dengan memanfaatkan teknologi yang saat ini ada. Kalian juga bisa berkunjung ke perpustakaan online. Kalian bisa daftar, nanti kalian bisa lihat sumber-sumbernya yang lengkap dan lain-lainnya. Oke, sampai di sini penjelasan saya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di dalam kolom komentar. Nanti saya akan jawab mengenai pembuatan proses bab 2 ini.
untuk proses bab 2 ini cepat atau lambatnya ada di tangan kalian yang mengerjakan. Nah, tangan cepat lambatnya pengerjaan bab 2 ini ada di tangan rekan-rekan dalam mengerjakan dan mengembangkannya. Intinya tetap berusaha, tetap semangat. Bimbingan bisa kalian lakukan dengan online. Setelah ditutup selesai, saya langsung kirim ke dosennya dan lain-lain. Intinya seperti itu. Oke, saya hanya menjelaskan sampai di sini. Artinya saya hanya menjelaskan sampai bagaimana cara mencari sumber-sumber dengan cepat untuk kalian dan bisa kalian gunakan dalam menggunakan ini. Satu lagi, untuk penggunaan footnote atau body note itu tergantung dari jurusan kalian masing-masing, kampus kalian masing-masing. Yang kalian harus lakukan, kalian lihat format yang ada di kampus kalian. Jadi kakak kelas kalian yang sudah lulus bagaimana dia menggunakan footnote atau body note. Intinya footnote itu hanya menggunakan tahun dan halaman. Nanti keterangannya ada di daftar pustaka. Tapi kalau body note, kalau footnote itu lengkap. Jadi hanya angka, nanti di bawahnya ada keterangannya. Tapi kalau body note itu hanya tahun dan halaman dan nama pengarangnya. Ini seperti itu. Oke, sampai di sini terkait pembuatan bab 2 saya tidak bisa menjelaskan sampai detail panjang karena nanti akan lama dan panjang prosesnya karena lama untuk mencarinya. Tapi saya harap sampai di terakhir ini rekan-rekan sudah mengerti, teman-teman sudah mengerti bagaimana cara membuat bab 2 dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini agar channel ini selalu berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam persatuan pelajar Indonesia. Semangat terus, Indonesia berjuang melawan corona. Kita di rumah aja, di rumah bisa membuat bab 2, di rumah bisa membuat proposal. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.